Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Lekwan Channel. Kali ini ngolek lagi bersama Lekwan. Kali ini saya mendapatkan kedatangan bintang tamu yang cukup menginspirasi buat saya, karena ini teman lama saya yang sama-sama dari Jawa Timur dan kita ketemunya di perantauan di Jakarta. Beliau ini seorang yang mempunyai jiwa juang dan juga pengalaman organisasi, pengalaman pendidikan, dan juga pengalaman yang di bidang sosial itu sangat banyak. Nah, beliau adalah Mas Mubin, Muhammad Mubin. Beliau dari Tuban, Jawa Timur. Sekarang beliau adalah menjadi CEO ya, Mas? CEO. Co-founder di Jai Foundation. Nah, di situ nanti beliau akan menjelaskan apa sih Jai Foundation itu. Terus beliau juga alumni dan mantan itu sama, Mas, cuma beda ininya ya kan. Kalau mantan kan bisa balikan, kalau alumni kan udah lulus gitu ya. Iya, bisa. Alumni dari Pengajar Muda Gerakan Indonesia Mengajar. Itu kayaknya waktu itu programnya Pak Anies Baswedan ya, Mas, zaman 2000. Benar. Tahun 2000 berapa itu, Mas? 2010 yang pertama kali. Angkatan 1. Kalau aku angkatan 11 itu tahun 2015. 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Oke. Nanti sebelum kita ngulik ke situ, saya akan menjelaskan biografi ya, kayak CV beliau ini. Asik. Jadi beliau ini lahir di daerah Tuban. Saya kurang tahu desanya namanya apa, Mas, desanya? Sugiwaras di daerah Tuban, Jawa Timur. Beliau SD apa MI di sana ya? Di desa ya, masih SD apa MI waktu dulu, Mas? SD, kemudian dia berlanjut MTS betul, Mas, ya, di Tuban. SD 2 apa gitu saya. SD 2 apa, Mas? SD 2 Sugiwaras. SD 2 Sudiwaras. Iya, Sugiwaras. Ya. Ini nanti alumninya siapa tahu ini alumni yang terbaik dari SD atau dari MTS Sudiwaras yang keren. Kemudian beliau melanjutkan ke MAN, Madrasah Aliyah Negeri kan. Kalau MAN di konotasinya kalau di daerah itu keren loh. Orang masuk MAN itu mempunyai daya tarik atau mempunyai sebuah magic yang beda loh. Beda kalau dia masuknya Aliyah biasa atau SMA, SMK. Kalau MAN itu derajatnya itu kayaknya di atasnya gitu ya. Iya kan? Man Lamongan, Man Tuban, man apa gitu biasanya gitu, Mas ya. Dan maksudnya pasti susah gitu loh. Zaman dulu, nggak tahu kalau sekarang, saya nggak ngikutin seleksi di zaman sekarang gitu ya. Terus kemudian beliau pernah kuliah di Unibro ya, Mas? Uniro Tuban berarti. Iya. Dulu itu sampai selesai apa gimana, Mas? Enggak, cuma 1 semester. Itu ngambil jurusan matematika kalau nggak salah. Iya, benar. Itu gimana ceritanya, kok nggak diselesaikan? Apa emang pengen langsung ke Jakarta? Apa gimana? Pengen langsung ke Jakarta, pengen mencari pengalaman yang pengalaman yang lebih lah gitu. Soalnya kalau di Tuban aja ya temennya ya itu aja, pengen mendapatkan sesuatu yang baru gitu. Berarti itu sekitar tahun berapa Mas Mubin mulai ke Jakarta terus memutuskan untuk kuliah di UIN Jakarta? Terus saya ketemu tahun 2010, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan? Berarti bareng saya itu. Waktu itu Mas Mubin seorang mahasiswa yang berprestasi mendapat beasiswa. Asik. Beliau ini salah satu orang yang inspiratif lah menurut saya. Nah, nanti akan kita ulik semuanya dari sisi gimana kenapa dia suka bersosialisasi, kenapa dia suka terjun di sana, terus kira-kira apa yang menjadi motivasi beliau untuk bisa menjadi orang yang sekarang menjadi titik Mas Mubin yang sekarang kerja di BUMN, Mas ya? Bukan. Di mana sekarang, Mas? Di Indika Foundation. Indika Foundation itu apa itu? Perusahaan apa? Gimana itu? NGO. NGO itu gimana, Mas? Coba dijelasin, ini sobat-sobat Lekwan kadang nggak tahu NGO itu apa sih? Kayak program CSR sebuah perusahaan kan ada kayak Semen Gresik punya Semen Gresik Peduli Pendidikan. Oh, I see.
Ya, punya perusahaannya Indika Energi Tbk kayak gitu. Oh, berarti sampean itu yang di bidang itu untuk menyalurkan kayak ada program-programnya gitu. Jadi yang ibarat kata yang menghandle atau nanti kalau ada program ini nanti bisa nih yang ngolah itu dari timnya Mas Mubin tadi untuk bisa disalurkan ke orang yang pas gitu apa tak sesuai dengan targetnya gitu. Mungkin seperti itu ya Mas ya. Nah, oke Mas, gimana saya juga mau sangat penasaran. Dulu kan Mas Mubin ini berarti 2010 masuk UIN, 2010 masuk UIN, habis itu kan kuliah ngambil jurusan informatika. Kenapa dari orang jurusan informatika kok terjunnya ke sosial? Seharusnya sampean kan ngambil jurusan sosial, ilmu sosial, kan sesuai dengan apa yang Anda, ya sebenarnya nggak ngaruh, cuma kan sampean kan suka sosial, kenapa dulu nggak ngambil jurusan sosial, kenapa kok ngambil informatika? Monggo dijawab. Iya, oke. Makasih Pak Le kesempatannya sebelumnya ya. Jadi ngambil jurusan teknik informatika, dulunya tuh seneng dengan dunia komputer, kayak waktu SMA kayak gitu, seneng dunia komputer, suka yang ngotak-ngotik komputer kayak gitu, suka dengan teknologi lah intinya, pengen mengenal lebih dalam tentang teknologi. Akhirnya masuklah, akhirnya coba-coba jurusan teknik informatika seperti apa gitu kan. Terus akhirnya lulus, nggak nyangka bisa lulus di teknik informatika UIN sebenarnya. Setelah beberapa kali gagal ikut SNMPTN, ikut kayak ujian-ujian masuk PTN gitu. Terus sebenarnya minatnya selain dunia teknologi, dalam hal ini komputer, suka juga dengan sosial. Jadi pengen banget, intinya sih kayak pengen terus berguna buat banyak orang. Bidangnya apa nih? Gitu. Sosial lah. Akhirnya sosial dan suka dengan kayak dunia anak-anak, kayak ngajar-ngajar tentang pendidikan, guru, kayak gitu-gitu. Akhirnya selain kuliah di teknik informatika, punya kegiatan yang lain, mengajar-mengajar, kemudian aktif di kegiatan-kegiatan sosial, volunteer-volunteer, jadi relawan-relawan. Seperti itulah Pak Le ceritanya. Itu awal mula kenapa Mas Mubin suka di dunia sosial ya. Suka berorganisasi juga. Terus saya lihat company profil beliau juga, ternyata beliau aktif juga di organisasi dari zaman masih SMP ya, SMA juga itu banyak banget CV-nya, sampai kalau dilembarin itu bisa sampai fotokopinya sampai capek fotokopi. Bisa aja. Saking banyaknya pengalaman beliau, sumpah gitu. Nah, terus beliau juga setelah itu kan beliau ngambil tadi alasannya beliau kenapa ngambil jurusan kayak yang dijelaskan tadi, karena biar dia penasaran dengan ilmu apa katanya informatika ya, dengan komputer lah. Jadi makanya beliau terjun ngambil jurusan itu gitu. Nah, untuk selanjutnya Mas Mubin, sampean kan juga aktif di beberapa yang saya lihat di CV-nya kan, kayak ada di Dompet Duafa pernah, terus di lembaga-lembaga yang bergerak di bidang sosial. Yang menjadi inspirasi sampean apa ya? Maksudnya apa ya? Kalau orang di sosial kan biasanya banyak-banyak, yang banyaknya kan bukan konotasinya kan nyari duit, tapi kita mengabdi gitu loh. Itu yang menjadi motivasi sampean apa? Ya, yang jadi motivasi saya itu dari lingkungan keluarga. Jadi lingkungan keluarga saya kebetulan kayak dari orang menengah ke bawah lah intinya kayak gitu. Jadi di lingkungan sekitar tuh banyak anak-anak yang belum mendapatkan pendidikan yang baik, kemudian ingin menemukan apa ya sosok-sosok kayak pengajar yang baik, guru-guru yang baik kayak gitu. Pengen, dan di lingkungan saya dulu waktu saya kecil tuh banyak orang-orang yang kayak membutuhkan sebuah bantuan dari anak-anak muda kayak gitu. Jadi akhirnya saya berpikir, wah ketika saya dikasih kesempatan nih bisa kuliah dan ada wadahnya nih, kayak saya pengen terjun di dunia sosial gitu. Akhirnya saya dapatlah informasi tentang Dompet Duafa, volunteer, kemudian tentang WWF Indonesia, kemudian tahu tentang relawan Forum Indonesia Muda, kayak gitu-gitu. Dan akhirnya saya coba apply dan daftar jadi relawannya dan ikut kegiatannya kayak nagih gitu akhirnya. Saya ketemu teman-teman yang punya aktivitas ke berminat di bidang yang sama, sosial, dan kayak terjun bareng-bareng untuk kayak kegiatan membantu anak-anak yatim piatu, membantu orang-orang panti jompo, kayak gitu. Jadi melakukan campaign di Bundaran HI tentang peduli lingkungan kayak gitu. Jadi
kayak ada apa ya panggilan jiwa untuk bisa terjun ke sana kayak gitu paling. Berarti emang sudah menjadi sebuah inilah, kalau menurut saya emang menjadi kegemaran Mas Mubin lah untuk membantu seorang itu. Ibarat kata kalau terjun di bidang sosial apa itu pasti dari ketulusan lah biasanya. Apalagi CV yang saya lihat di Mas Mubin kan kebanyakan emang di lembaga sosial gitu. Jadi emang beliaunya orangnya humble juga, dia suka menyapa. Biasanya kalau orang Jawa itu report Pak Le dia. Mas Mubin itu sopannya terlalu sopan ya. Kalau nanya itu boso kromo banget gitu. Saya jadi kalau mau ngomong, gimana kabarnya Mas Mubin Jancuk ini kok gak wani aku. Gak apa-apa loh. Para kangen kayak ngono iku. Ya apa? Mas Mubin ini orangnya sopan banget. Kalau bahasa Jawanya itu halus gitu, maksudnya halus banget gitu. Jadi saya mau manggilnya sodok kasar ya gak enak gitu orangnya. Ya, maksudnya sudah menjadi bawaan kayaknya. Lingkungan beliau di sana emang halus kayaknya. Jadi udah wajar dan itu salah satu kelebihan beliau, humble, terus suka menyapa kalau ketemu orang yang dikenal pasti disapa, terus ya itulah menjadi kenapa beliau ternyata cocok terjun di lembaga sosial gitu loh, maksudnya di bidang-bidang sosial gitu. Dan ternyata yang saya lihat dari hidup beliau, rata-rata beliau kalau nggak jadi ketua aja, kebanyakan jadi ketua, jadi sekretaris beberapa lah. Itu makanya berarti pengalaman beliau sudah gini di bidang sosial. Nah, kita terjun ke temanya Mas. Ini temanya kita kan mengulik tentang pengajar muda di perbatasan negeri itu. Nah, Mas Mubin waktu itu kan mendapatkan kesempatan atau bisa masuk ke dalam sebuah organisasi pengajar muda Indonesia ini tadi. Itu kira-kira cara untuk kita bisa masuk ke situ itu gimana? Mekanismenya yang pertama, yang kedua itu kita di sana itu apa aja yang kita dapat selain pengalaman ya, maksudnya di situ ya jaringan pengalaman kan pasti yang bisa di-share untuk biar anak-anak muda ini tertarik untuk bisa melanjutkan the next Mas Mubin untuk menjadi seorang pengajar muda yang mau bersosialisasi dan berbagi ilmu di perbatasan negeri ataupun di wilayah Nusantara atau Indonesia ini. Monggo Mas. Siap. Yang pertama tuh mekanismenya Pak Le. Jadi mekanismenya daftar di Gerakan Indonesia Mengajar yang pertama tuh saya punya mimpi 2010. Jadi ketika awal-awal masuk tuh saya baca bukunya Pak Anies, baca buku tentang Gerakan Indonesia Mengajar. Jadi itu ada kayak buku catatan kisah para pengajar muda yang sudah mendapatkan kesempatan untuk terjun ke daerah selama 1 tahun, itu dibukukan. Kemudian aku baca, aku beli bukunya dan aku baca surat dari Pak Anies Baswedan. Dulu Pak Anies itu suratnya masih ada, coba bisa dicari tahu, suratnya itu kayak surat untuk pengajar muda gitu. Di internet masih ada suratnya dan itu aku terketuk gitu bahwa untuk memanggil anak-anak muda untuk bisa terjun selama 1 tahun belajar tentang pengalaman hidup, tentang arti Indonesia yang sesungguhnya. Dan alhamdulillah setelah saya coba daftar, mulai dari daftar online, ngisi formulir online, kemudian ada ngisi esai, buat esai, kemudian ikutan FGD, focus group discussion atau diskusi gitu, kemudian interview, dan itu benar-benar nggak nyangka aku bisa lolos dari 9.000-an pendaftar yang terpilih hanya 50 orang dari seluruh Indonesia. Bahkan ada temanku, salah satu alumninya itu yang angkatan 11 tuh ada yang udah doktor dari Jepang, dan dia juga satu tim di Kabupaten Nunukan, dan itu kayak jadi sebuah rasa syukur saya untuk bisa diterima di gerakan ini kayak gitu. Dan ketika di sana saya ngapain aja kayak gitu. Jadi Gerakan Indonesia Mengajar itu ditugaskan sebagai guru selama 1 tahun di sebuah SD dan menjadi warga masyarakat yang berbaur bersama masyarakat sekitar. Jadi kalau pagi sampai siang saya menjadi guru di sekolah dasar. Kemudian setelah itu saya tinggal bersama keluarga di sebuah masyarakat di Pulau Sebatik. Tepatnya saya dulu di Desa Maskul, Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Saya tinggal bersama keluarga, Pak Agus Salim, keluarga,
beliau merupakan kepala desa di Desa Maskul, Kecamatan Sebatik Tengah. Saya punya adik-adik empat ya. Kemudian saya punya ibu di sana, ada kakek, ada nenek. Kemudian saya di sana sangat mensyukuri pengalaman saya yang bisa dikasih kesempatan selama 1 tahun tinggal di Sebatik gitu Pak Le. Rasanya kayak masih nggak percaya gitu bisa dapat kesempatan tinggal 365 hari lah di sana, 24 jam ngerasain lingkungan yang berbeda dengan tempat saya tinggal, tempat saya berinteraksi, saya bisa mengajar anak-anak yang di sekolah benar-benar yang ngajar kelas 1 SD sampai kelas 6 SD dan berinteraksi bersama pemuda di sana, masyarakat di sana, orang-orang di sana yang punya budaya dan karakter yang berbeda sama saya yang kata Pak Ali tadi, saya orang Jawa yang sungkanan, yang gak enakan, tiba-tiba harus berinteraksi sama orang yang belak-belakan, kayak yang punya banyak hal yang berbeda lah intinya Pak Ali kayak gitu. Jadi bersyukurlah dikasih kesempatan di sana gitu Pak Ali. Wah, berarti cukup ini ya Mas ya. Tadi mekanismenya yang pertama adalah waktu itu Mas Mupin dapat informasi dari internet ya Mas, baca-baca. Ya benar. Terus melihat ada sebuah postingan dari surat Pak Anies Baswedan. Habis itu setelah itu beliau cari tahu tentang itu, terus bilang mengikuti mekanisme, terus ikut pendaftaran dari peserta 1.000 Mas ya. Hampir 9.000-an Pak Le. Hampir 9.000-an Wah. Itu seluruh Indonesia loh. Yang dipilih cuma 50. Ya, benar. Dan salah satunya Mas Mupin ini yang terpilih gitu. Bayangin. Alhamdulillah. Kan ada something kan, Mas Mupin mempunyai something yang enggak orang-orang ini dari 10.000, hampir 10.000 berarti 9.000-an itu pasti kan ada sesuatu spesial dari Mas Mupin itu, yaitu tadi ketulusan dan juga keikhlasan untuk berbagi dan juga mengajar secara totalitas dan juga secara jiwa gitu kan. Jadi Mas Mupin memang pantas untuk bisa mendapatkan kesempatan itu kalau menurut saya ya. Terus begitu banyak tadi pengalaman beliau setahun di Nunukan. Pasti kan banyak ada lika-liku untuk suka dukanya, apalagi kultur budaya antara Jawa dan juga di Sumatera Mas ya, Nunukan itu. Di Kalimantan, oh, Kalimantan ya, Utara. Saya nggak pernah ke sana, Kalimantan Utara. Nunukan itu perbatasan apa Mas? Perbatasan Indonesia dan Malaysia. Jadi ada patok-patoknya gitu, pada patok 1, patok 2, patok 3. Itu sampean gitu. Di perbatasannya banget itu. Iya, benar. Jadi berarti, ya sering main ke perbatasan. Perbatasan Malaysia, kadang sampean apa namanya? Cuci tangan di Malaysia, nanti benar. Apanya ngajarnya atau seandainya kita tidurnya di Indonesia gitu ya, deket gitu ya. Benar Pak. Bisa jadi kita ketika kaki kita ada di pagar, satu di Malaysia, satu lagi di Indonesia, Pak. Jadi badan kita di Indonesia, kaki kita di Malaysia gitu. Kalau zaman sekarang udah bisa buat main TikTok tuh. Benar. Boleh lah, paling ditunggu nanti main TikTok di Pulau Sebatik. Amin. Nanti, ya kan? Kapan-kapan kita ada rezeki, siapa tahu kan ada momentum, kita nggak tahu ya, mungkin ada kesempatan kita dapat ya, kesempatan ke sana entah lewat mana kan nggak tahu, kita bisa ketemu, terus Mas Mupin bisa menyambangi keluarga-keluarga yang ada di sana kan. Pasti setahun itu sudah orang-orang yang atau anak-anak yang udah diajar Mas Mupin pasti udah pada kuliah sekarang ya Mas ya. Anak-anak yang saya ajar sekarang udah kelas ada yang udah kuliah, ada yang SMA kelas 3 ya. Bervariasi, ada yang soalnya kan dari kelas 1 SD sampai kelas 6 dulu ngajar. Jadi ada yang kuliah, ada yang SMA kelas 3, ada yang masih SMP kayak gitu. Jadi benar-benar masih kontak-kontakan juga sama orang di sana kayak gitu. Alhamdulillah silaturahmi masih dijaga. Nah, setelah di sana kira-kira untuk menjadi menurut Mas Mupin apa aja yang harus diperbaiki sih? Dari kita kan ini kan membahas tentang Nunukan kan perbatasan Indonesia yang waktu itu saya pernah mendengar cerita dari Mas Mupin kan keadaannya walaupun di desa kita maksudnya masyarakatnya ada yang mungkin maaf ya kurang gitu, tapi di sana mungkin katanya lebih parah lagi gitu, apa gimana, coba dijelaskan Mas Mupin. Jadi di sana selama setahun alhamdulillah banyak tantangan yang membuat saya semakin kayak bersyukur
merasakan hidup bersyukur. Tantangan-tantangan yang paling menurut saya yang agak berat dari listrik. Ada listrik sama dari telekomunikasi. Jadi dulu awal-awal saya datang itu kan Desember 2015. Desember 2015 saya datang, rasain tuh kaget. Pertama kaget paling karena di sana saya datang tiba-tiba listriknya nggak ada. Ternyata listriknya itu hanya bertahan dari jam 6 dari jam 6 sampai jam 10 malam. Habis itu padam. Dan itu belum ada listrik PLN tapi masih menggunakan listrik PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel kayak gitu. Jadi itu ngerasain bener-bener kayak mau ngecas HP itu bener-bener kayak disiapkan kayak gitu dari jam 6 sampai jam 10 malam. Habis itu padam listriknya. Jadi ngecas HP, ngecas laptop, bener-bener itu kayak di manajemen jam itu kayak gitu. Dan baru ada listrik tuh bulan Februari atau awal Maret 2016 baru ada PLN masuk kayak gitu. Dan sinyal telekomunikasi juga masih cukup sulit dulu di sekolah saya, tepatnya di SDN 002 Sebatik Tengah. Ya mungkin murid-muridnya Pak Mubin lagi menonton nanti kan di channelnya Pak Lewan. Nanti bisa berkabar di kolom komentar ya Pak ya. Mantap. Iya kan? Bersyukur. Jangan lupa di komen. Iya, ada Mas Mubin di komen, ini di like dan subscribe kayak gitu kan. Jadi senang banget dulu di SDN 002 Sebatik Tengah ngajar di sana, dan di sana masih susah sinyal. Jadi di SD tuh mau telepon mau apa harus nyari tempat yang khusus gitu paling supaya dapat sinyal dan lancar kayak gitu. Naik sedikit karena itu benar-benar kayak di tengah di tengah pohon-pohon sawit yang agak jauh dari perkotaan. Jadi benar-benar sinyal dan listrik itu sih jadi kendalanya. Kayak air bersih juga masih susah kayak gitu. Dan masyarakat di sana sangat sangat enak gitu. Saya orang baru, saya diterima dengan baik kayak gitu. Sebagai guru di sana, sebagai masyarakat di sana, Bapak Ibu saya di Sebatik juga sangat welcome banget sama saya. Kemudian para dewan guru di SDN 002 Sebatik Tengah juga sangat welcome, dan terima kasih banyak atas luar biasa pembelajarannya di sana Pak Le, kayak gitu. Jadi waktu itu sangat masih keterbatasan dalam hal dalam hal tadi pembangkit listrik. Tapi itu udah di-upgrade pas 2016 Mas ya. Berarti sekarang kan udah alhamdulillah sudah listrik sudah masuk lah. Tapi Mas Mubin waktu itu setahun itu ngerasain yang kayak seperti itu, maksudnya nggak ada listrik waktu itu, masih sangat emang kayak hidup di benar-benar hutan berantara gitu kan. Cuma bisa ngetes dari jam 6 sore sampai jam 10 malam doang, 6, 7, 8, 9, 10, 5 jam, berarti listriknya cuma nyala 5 jam. Berarti kan dari seorang yang dulunya hidup di Pulau Jawa, terus kemudian ke Jakarta yang notabene itu kita nggak mungkin lepas dari listrik, dan juga nggak mungkin lepas dari sinyal. Mau nggak mau kita harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru yang sangat terbatas dari segi komunikasi dalam segi digital ya. Terus dalam segi energi listrik juga yang waktu itu belum mendukung, itu sangat menjadi sebuah tantangan menurut saya ya, pengalaman yang cukup berharga lah dalam hidup. Mungkin aku juga belum pernah ngalamin selama itu ya, maksudnya ada pernah kemana gitu, paling nggak ada ya, paling 3 hari 4 hari lah. Ini setahun tidak ada ya, ada listrik cuma kan diwaktui 24 jam cuma nyala 5 jam. Berarti kan harus benar-benar memanajemen waktu gitu. Dan kira-kira berarti sekarang untuk perkembangan di Nunukan sendiri, kalau menurut Mas Mubin gimana? Ada kabar nggak atau gimana? Alhamdulillah perkembangannya cukup signifikan, karena benar-benar kayak dipantau oleh pusat kayak gitu. Alhamdulillah pada waktu akhir-akhir saya mau penarikan, artinya di setahun setelah saya mau selesai tugas di bulan Desember 2016 itu kan saya selesai mau tugas. Alhamdulillah jalanan-jalanan udah kayak diperbaiki kayak gitu. Udah kayak ada, kalau di Jawa itu kayak udah diaspal tapi itu pakai beton kayak gitu. Jadi udah kayak di beton itu di jalan desa, dan listrik udah masuk, udah lancar kayak gitu.
ada penambahan BTS baru buat kayak telekomunikasi karena dapat bantuan dari pusat kayak gitu. Dan sekolah, alhamdulillah sekolah saya yang dulu benar-benar kayak masih butuh banyak upgrade lah, artinya bantuan-bantuan dari pusat kayak gitu, alhamdulillah dapat kesempatan direnovasi. Saya dapat kiriman foto dan video dari guru di daerah bahwa sekolah saya udah direnovasi, dapat bangunan baru kayak gitu. Yang dulu masih kayak bangunan kayu biasa, sekarang ada, alhamdulillah sudah ada bangunan permanen dari batu, kayak dari bata kayak gitu. Alhamdulillah perkembangannya dari pendidikan di sana juga semakin berkembang, semakin maju kayak gitu. Itu Pak Le. Wah, cukup ini ya berarti. Berarti Mas Mubin ini sangat masih berkomunikasi ya dari teman-teman atau dari warga-warga yang masih dinunukan sampai informasi sedetail itu yang beliau sampaikan tadi. Nah, berarti kan perkembangan di Nunukan ternyata nggak seperti yang saya kirain masih tertinggal gitu, tapi pemerintah ternyata sudah bertindak cepat untuk bisa memberikan sebuah kontribusi untuk setidaknya listrik dan juga perkembangan perekonomiannya bisa sama rata lah. Berarti kan sudah Nunukan ini sudah menjadi sebuah perbatasan yang sudah mulai dilirik oleh pemerintah pusat. Gitu. Alhamdulillah. Mungkin salah satunya berkat Mas Mubin tadi berkorban setahun nggak pakai listrik. Menumbalkan dirinya untuk bisa mendapatkan bantuan. Oke, setelah itu tadi kan dari mekanisme, terus pengalaman beliau di sana mengajar selama setahun dengan dikaliku begitu banyak problematika serta perjuangan ya, pengalaman baru. Nah, kemudian kan beliau balik ke Jakarta dan melanjutkan itu waktu itu udah selesai skripsi Mas ya? Apa sudah apa? Iya, sudah. Udah habis sudah, itu kan beliau, harus lulus dulu ya. Oh iya, setelah lulus dari S1 kemudian ikut pengajar muda Indonesia. Nah, sekarang beliau menjadi CEO ya Mas? Co-founder. Emang bedanya co-founder sama CEO apa? Asik. Kalau CEO kan direktur utamanya, ada sendiri. Oh iya. Ini berarti sampean yang wakilnya atau sekretarisnya mungkin gitu? Yang mendirikan, pendiri bareng teman-teman. Oh, sampean yang menyetuskan itu sampean? Iya, mendirikan bareng teman-teman. Co-founder Jai Foundation, yang artinya apa Mas? Jai Foundation. Jai Foundation. JAI. JAI Foundation. Apa itu coba dijelasin ke sobat-sobat Lewan? Oke, Sobat Lewan. Jadi JAI Foundation atau biasa kita sebut Jai Foundation itu sebuah gerakan sosial pendidikan yang fokus ke pendidikan karakter anak. Jadi awal mulanya tercetus sebuah gerakan ini. Jadi saya punya teman-teman alumni Indonesia Mengajar, kita ngobrol-ngobrol, kemudian kita pengen kira-kira kita bisa bikin apa sih buat menjadi salah satu solusi gitu, nggak hanya kayak mengkritik pendidikan yang nggak beres, pendidikan kurang baik. Yuk kita sama-sama bikin sesuatu gitu. Akhirnya kita tercetus bikin Jaya Anak Indonesia Foundation, artinya Yayasan Jaya Anak Indonesia yang fokusnya ke dunia pendidikan dan sosial ke anak-anak kayak gitu. Dan itu kita ngobrol, kita pengen bikin sesuatu dan akhirnya tercetus itu gerakan sosial pendidikan. Kegiatan kita ngapain aja, jadi kita fokus ke kegiatan sosial dan pendidikan. Kita ada Taman Baca Masyarakat di daerah Teomas, Banten, kemudian kita ada kegiatan sosial yang kayak Ramadan Camp, kemudian kita ada bagi-bagi Jumat Sedekah, kemudian kita ada kegiatan tentang ngobrol-ngobrol tentang cerita pendidikan, kita ngobrol-ngobrol tentang kayak hal-hal yang berkaitan sama tema-tema pendidikan, tema sosial gitu Pak. Kebetulan baru 2018 awal dibentuknya ini, jadi kayak masih mencari jati diri gitu Pak. Dan semoga bisa berkembang dan minta dukungan dari Sobat Lewan ini. Oke, Sobat Lewan didukung terus. Kira-kira untuk Jai Foundation ini bisa orang yang bebas untuk bergabung ke situ atau harus emang ini lembaga untuk menampung orang-orang yang pernah terjun di Indonesia Mengajar tadi? Enggak, siapapun boleh bergabung jadi relawannya untuk ikut kegiatannya. Kebetulan kegiatannya kan masih
terbatas baru beberapa. Jadi kedepannya akan terus membuka diri untuk kayak mengajak teman-teman untuk jadi relawan untuk berkegiatan bersama kayak gitu. Nanti akan ada program karena benar-benar kayak off, semuanya digantikan sama online karena ada corona ini. Jadi semuanya kita beradaptasi dengan hal baru. Padahal sebelumnya kita punya rencana-rencana yang banyak, akhirnya semuanya harus beradaptasi, Wale. Jadi mundur lagi untuk dikonsep ulang untuk semuanya serba online kayak gitu. Berarti apa ya, kalau emang apa corona ini emang ini Mas banyak merubah tatanan jadwal, tatanan kehidupan, tatanan perekonomian, semuanya dirubah oleh corona. Benar. Ini corona ini ibarat kita main laptop itu untuk merestart gitu loh, dari biar sama-sama nol semua gitu. Benar. Sepakat, Wale, sepakat. Jadi dari situlah. Jadi teman-teman yang mau bergabung, mungkin yang pengen bergabung di J Foundation ya. Foundation apa Foundation sih? J Foundation. J Foundation. Teman-teman pengen bergabung ke J Foundation, bisa langsung nanti kontak ke Mas Mupin. Nanti di bawah ada IG-nya Mas Mupin, bisa kontak langsung ke beliau. Ya, bagi teman-teman yang mungkin juga tertarik untuk bisa masuk, gimana sih cara untuk masuk ke atau menjadi seorang pengajar muda di Indonesia. Nah, nanti bisa juga tanya ke beliau, pengajar muda Indonesia lah. Nanti bisa tanya ke beliau, nanti saya cantumin ada alamat Instagram beliau. Mungkin nanti bisa tanya juga di komen di bawah, silahkan sobat-sobat Lewan, juga sobat-sobat Mubin dimanapun Anda berada. Itu tadi pengalaman yang cukup sangat menginspirasi dan sangat semoga bisa membuat teman-teman menjadi orang yang bisa bermanfaat seperti Mas Mubin ya. Jiwanya untuk memberikan jiwa sosial, itu sosial kan, sosial kebaikan kan, sebagai sebagai amaliah kebaikan, berarti kan itu juga amal jariah juga gitu loh. Terus setelah itu kan Mas Mubin kerja. Terus kerjanya itu di mana, Mas? Monggo dijelaskan. Setelah dikeluarkan, setelah beliau mendirikannya kan pasti kerja dulu nih Mas Mubin, setelah jadi pengajar muda di Indonesia ini, terus kerjanya apa sekarang, di bidang apa, monggo? Jadi setelah di Indonesia mengajar tuh saya banyak hal yang membuat hidup saya jadi berubah, Pak, dari tatanan kehidupan saya lah. Ya kayak ada corona ini. Jadi setelah saya dapat pengalaman menjadi salah satu pengajar muda Indonesia mengajar, tahun mengajar di sana, saya kembali ke Jakarta. Saya sempat jadi guru SD lagi di salah satu sekolah Islam di daerah Depok. Ya, saya sempat jadi guru SD selama 1 semester. Habis dari guru SD, saya dapat kesempatan untuk gabung di Indica Foundation. Jadi namanya Indica Foundation, sebuah NGO miliknya PT Indica Energi Tbk kayak gitu, yang berkantor di Jakarta Selatan kayak gitu, dan fokusnya juga sosial tentang pendidikan karakter dan toleransi keindonesiaan kayak gitu. Jadi di situ banyak belajar juga, Pak, kerjaannya membantu kayak komunitas-komunitas, gerakan-gerakan tentang pendidikan karakter sama toleransi keindonesiaan untuk berkembang lebih besar lagi kayak gitu. Jadi menyebarkan tentang Bhinneka Tunggal Ika lah, Pak, intinya kayak gitu. Jadi benar-benar kayak dapat kesempatan banyak dari gerakan Indonesia mengajar gitu. Pengen cerita satu hal, Pak, yang sangat mengena ketika dapat kesempatan mengajar di Sebatik, di Pulau Sebatik ya di Nunukan. Jadi ada suatu momen ketika di sekolah itu, di lingkungan sekolah itu hujannya deras banget, Pak, pagi-pagi. Jadi ada satu anak murid saya itu jalan kaki itu jauh banget, hampir 1 jaman jalan kaki untuk berangkat ke sekolah, Pak. Dan itu dia basah kuyup, benar-benar basah kuyup seragamnya. Dia semangat banget karena hore ada Pak Mubin ngajarin, ada ngajar bareng Pak Mubin hari ini jadwalnya gitu.
dia basah kuyup, kedinginan, masuk ke kelas saya dan saya ngajar beliau dan saya merinding gitu Pak Le. Ketika melihat semangat anak di daerah untuk mendapatkan pendidikan, meskipun basah kuyup kehujanan, pakaiannya seragamnya semuanya basah, tapi dia masih duduk untuk mengikuti pelajaran dan itu sampai selesai, sampai bajunya itu kering lagi Pak Le. Dan itu membuat saya terenyuh ketika melihat anak-anak, semangat anak-anak itu di tengah keterbatasan yang ada, berangkat sekolah jalan kaki yang begitu jauh, kemudian tantangan-tantangan di lingkungan sekitar yang sangat berat, tapi mereka punya perjuangan yang hebat untuk terus semangat mendapatkan pendidikan. Itu sih paling satu hal yang sampai sekarang tuh melekat dan pengen saya bersama teman-teman di J Foundation maupun di teman-teman kerjaan saya ya ingin terus memberikan dampak positif lah buat orang-orang sekitar itu, bahwa keterbatasan, bahwa hal-hal yang di lingkungan sekitar sekarang kita tinggal ini sebenarnya tidak begitu besar lah gitu tantangannya. Di luar sana tuh masih banyak banget kayak itu, begitu besar tantangan dan cobaannya sehingga mereka bisa tough, bisa kuat kayak gitu. Dan nggak seberapa gitu cobaan yang kita hadapi di sini kayak gitu. Kita bisa menikmati air yang jernih, banyak sekali fasilitas yang mudah, kayak gitulah Pak. Intinya kayak bersyukur banget lah di sana gitu. Dan itu menjadi menjadi titik balik saya lah untuk gabung di Indika Foundation, mendirikan J Foundation bersama teman-teman, dan terus berbuat sesuatu apalagi nih ke depannya kayak gitu. Dan benar-benar bersyukur kayak gitu lah Pak dapat kesempatan seperti saat ini. Gitu Pak. Keren sekali tadi, sebuah pengalaman nih, coba titik balik Mas Mubin adalah saat melihat anak-anak di sana semangat belajarnya itu walaupun dengan apapun rintangan yang terjadi, ternyata semangat juang atau semangat belajar mereka tidak kenal lelah dan juga tidak putus asa gitu. Dan mungkin yang bisa kita petik dari Mas Mubin adalah kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita rasakan, yang diberikan oleh Tuhan di sebuah lingkungan atau di sebuah perkotaan yang notabene kita masih mempunyai banyak sumber daya alam yang melimpah, terus kita nggak kekurangan dari segi materi pendidikan semua. Kita alhamdulillah sekarang kita bisa sampai sekarang ya titiknya yang masih belum sampai seperti yang Mas Mubin rasakan di pelosok-pelosok daerah yang beliau tadi ceritakan, yang begitu banyak orang keterbatasan, tapi semangat juangnya itu, semangat belajarnya itu masih tinggi. Nah, sedangkan kita, banyak orang kita, teman-teman kita yang kita lihat kadang ada yang kita fasilitas dan juga tempat semuanya sudah lengkap, tapi semangat belajar kita kalah sama anak SD yang tadi kehujanan kata Mas Mubin tadi. Bukan begitu Mas Mubin? Benar. Oke, jadi mungkin itu cerita yang sangat panjang. Kita udah mau ngobrol hampir sejam. Mungkin kita nanti bisa lanjut di part-part selanjutnya. Mungkin ada pesan dari Mas Mubin untuk sobat-sobat Lekwan dan sobat Mubin. Kira-kira apa yang mau disampaikan atau sebuah pesan dan juga motivasi biar sobat-sobat Lekwan ini bisa termotivasi untuk selalu giat belajar, atau karena ini kan yang nonton kan nggak cuma anak kecil, dewasa, pokoknya semua kalangan lah. Kira-kira apa sih motivasinya Mas Mubin buat semua sobat-sobat Lekwan yang nonton ini biar bisa tetap semangat untuk meraih mimpi? Oke, jadi terima kasih Sobat Lekwan semuanya yang sudah hadir menonton channel ini. Jadi pesan saya buat teman-teman Sobat Lekwan, teman-teman saya di Nunukan, anak siswa saya, Bapak Ibu Guru yang menonton channel Sobat Lekwan ini. Jadi saya berpesan bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat buat sesama. Intinya kayak gitu. Jadi saya mencoba untuk dengan kehadiran saya di lingkungan sekitar itu bisa berguna bagi sesama, dan ketika hidup kita hanya sekali, dikasih kesempatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala buat hidup dan buat punya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik, pendidikan tinggi, tempat yang nyaman, tempat yang mapan. Di sisi lain kita harus bisa melihat lingkungan sekitar kita kayak gitu. Jadi kita apa sih yang bisa kita berikan buat lingkungan sekitar kita? Apa sih yang bisa kita lakukan buat lingkungan sekitar kita? Jangan sampai kita menutup mata, menutup telinga bahwa masih banyak orang-orang yang membutuhkan kita dengan kehadiran kita. Jadi
dengan kehadiran kita bisa terus untuk bermanfaat dan berguna bagi sesama dan untuk negara kita Indonesia tercinta yang ke-75. Demikian Pak Ale. Merdeka. 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 Ayo, sebelum kita closing, marilah kita nyanyi bersama Indonesia Raya. Mungkin kita bareng-bareng Mas Mubin. Gimana? Oke. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Sinilah aku berdiri jadi pandu ibuku. Ayo Pak Le. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru Indonesia bersatu. Dua, hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Oke, terima kasih Mas Mubin. Semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Le. Nah, amin. saya niat bikin video seperti ini sebenarnya buat arsip saya sendiri nanti kalau sudah tua gitu. Amin. Saya pernah wawancara, ini teman saya nih namanya Mas Mubin. Ini saya pernah di sini teman saya. Jadi saya bikin arsip sebenarnya di YouTube itu intinya untuk saya itu punya video gini lah. Dulu saya punya kenangan ngobrol sama si Asi WC gitu. Jadi setidaknya ada kenangan memori. Anak saya kalau saya sudah nggak tahu itu ini loh bapakmu walaupun nggak jadi apa-apa tapi pernah wawancara dengan orang yang menjadi apa-apa di masa itu seperti itu. Mantap, Alek. Keren. Oke. Patut diikutin jejaknya. Harus bikin, Mas Mubin punya banyak jaringan, punya banyak teman, harus juga bikin channel yang setidaknya arsip untuk diri sendiri walaupun kita niatnya nggak untuk orang tahu, yang penting Anda punya arsip dan nanti anak sampean ini Bapak pernah seperti ini gitu sih. Gitu aja sih kalau saran saya sih. Bismillah ya. Semoga nanti diberi kelancaran untuk istrinya dan bisa menjadi bapak yang mantap jiwa dan nanti dilancarkan sampai kelahiran. Mungkin 3 bulan lagi dan menjadi anak yang soleh atau soleha ya. Nanti kan belum tahu cewek apa cowoknya. Nah, terima kasih Mas Mubin sudah mau mampir di channel Lekwan dan semoga sobat-sobat Lekwan dan juga sobat Mubin kita bisa mengambil banyak pelajaran dan juga pengalaman dari Mas Mubin. Semoga ada beberapa hikmah atau ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Terima kasih, nanti anakku sampai nonton videonya Bapak ini sama Mas Mubin, ditonton beberapa tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Terima kasih buat Mas anakku Mubin. juga nanti dia nonton ya. Oh, udah mau lahir anaknya, saya istri aja dulu, Pak. Semoga disegerakan, Pak Le, didoakan juga ya. Amin. Mungkin ada closingan. Assalamualaikum, ayo Mas. Bareng-bareng nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Mubin. Oke, terima kasih Pak Le.